Perkenalkan, nama saya Aulia Humairo. Saya akan menjelaskan rangkuman dari modul di week 2. Yang pertama yaitu ada level-level di SIP Group. Yang pertama adalah level di Sempoasip, yaitu ada 5 level. Yang pertama junior 1 sampai 2. Yang kedua foundation 1 2. Yang ketiga intermediate 1 2. Terus yang keempat advance 1, 2, dan 3. Yang terakhir graduate 1, 2, dan 3. Selain itu, setiap level ini memiliki targetnya masing-masing. Seperti junior itu memiliki target balance and coordination atau keseimbangan dan koordinasi. Yang kedua yaitu foundation mempunyai target focus and concentration. Jadi di foundation anak-anak dilatih fokus dan konsentrasinya supaya lebih tajam. Yang ketiga yaitu intermediate, tujuannya atau targetnya adalah memory and logic. Yang keempat yaitu advance. Tujuan di advance ini yaitu adalah self confidence. Yang terakhir graduate, yaitu tujuannya adalah creativity and optimum brain potensi atau kreativitas dan mengoptimalkan potensi otak. Yang kedua yaitu ada level-level dari SIP English. Yang pertama level step 1 sampai 4. Level play ini untuk anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Biasanya anak usia 3 atau 4 tahun. Yang kedua yaitu ada level step level 1 sampai sublevelnya ada 1 sampai 4. Biasanya level step ini untuk anak-anak yang bisa membaca dalam bahasa Inggris tapi belum bisa atau belum mahir menulis dalam bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu ada jump, level sublevelnya ada 1 sampai 4, yaitu program ini untuk anak yang sudah bisa membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Biasanya level jump ini untuk melancarkan speaking anak-anak. Yang terakhir yaitu level dibaca tulis SIP. Yang pertama dibaca tulis ini kita tidak sebut level tapi disebutnya program. Yang pertama ada program dasar baca tulis. Jadi anak itu diajarkan membaca tanpa mengeja dan pengenalan huruf. Yang kedua yaitu program mahir dibaca tulis, yaitu di program mahir ini anak-anak dibangun fondasi literasinya sejak dini, seperti anak bisa memahami bacaan dan bisa menceritakannya kembali. Selanjutnya yaitu multiple intelligence. Ada 9 macam multiple intelligence. Yang pertama adalah linguistic intelligence atau kecerdasan bahasa. Yang kedua logical mathematical intelligence atau kecerdasan logika dan matematika. Yang ketiga special visual intelligence, yaitu kecerdasan spesial dan visual. Yang keempat adalah bodily kinesthetic intelligence atau kecerdasan gerak tubuh. Yang kelima yaitu musical intelligence atau kecerdasan bermusik atau musikal. Yang keenam yaitu interpersonal intelligence atau kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh yaitu intrapersonal intelligence atau kecerdasan intrapersonal. Yang kedelapan yaitu naturalist intelligence atau kecerdasan naturalis. Yang kesembilan yaitu dan yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Di SIP sendiri ini kita menggunakan 3 gaya belajar yaitu VAK or Visual, Auditory, and Kinesthetic. Visual, auditory, dan kinestetik. Metode belajar ini contohnya adalah misal visual menggunakan flashcard atau buku panduan. Yang auditory itu bisa dengar hitung atau mendengar cerita dari coach. Yang ketiga yaitu kinestetik. Jadi sebelum belajar itu kita melakukan gerakan kinestetik dulu atau brain gym, atau kita bisa sebut brain gym. Tapi untuk pembelajaran bahasa Inggris sendiri di SIP English itu menggunakan multimedia first step. Karena multimedia first step ini sudah mencakup semua metode pembelajaran dari VAK ini.
Lalu selanjutnya ada kompetisi di SIP sendiri, ada 2 kompetisi nasional. Yang pertama ada Bobnas. Bobnas adalah kompetisi tahunan berskala nasional yang diselenggarakan oleh semua SIP Group dan hanya diikuti oleh siswa-siswa terbaik atau terpilih dari seluruh wilayah di Indonesia. Peserta yang dapat mengikuti ajang ini adalah mereka yang terpilih. Jadi mereka sudah lolos seleksi ketat di tingkat daerah atau dari mulai tingkat TISI, tingkat daerah, dan tingkat wilayah. Selanjutnya yaitu Komsipnas. Komsipnas ini merupakan kompetisi nasional juga, tapi yang ini bedanya dengan Bobnas adalah ini jangkauannya lebih luas. Jadi siapapun bisa mengikuti Komsipnas ini, tidak perlu diseleksi. Kalau bedanya dengan Bobnas itu biasanya Komsipnas juga dilaksanakannya secara online. Oke. Selanjutnya, yang terakhir adalah apa sih manfaat dari belajar sempoa? Manfaat akademik dari belajar sempoa ini, yang pertama, meningkatkan kemampuan berhitung cepat dan tepat. Anak terbiasa memproses angka dengan cepat sehingga lebih unggul saat menghadapi soal matematika di sekolah. Yang kedua, yaitu memperkuat kemampuan logika dan analisis. Sempoa melatih otak kiri dan kanan sehingga anak lebih mudah memahami pola, konsep, dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, yaitu memperbaiki memori jangka pendek dan jangka panjang. Teknik membayangkan manik sempoa atau mental aritmatik membantu anak punya daya ingat yang kuat. Yang keempat, yaitu meningkatkan fokus saat belajar. Belajar berhitung dengan sempoa membutuhkan konsentrasi penuh, membuat anak terbiasa fokus pada tugas. Terus kalau tadi adalah manfaat akademik, jadi yang sekarang adalah manfaat non akademik. Yang pertama adalah melatih disiplin dan ketekunan. Latihan rutin membuat anak terbiasa belajar yang teratur. Yang kedua yaitu meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Yang ketiga adalah melatih kesabaran dan kontrol diri. Karena di sempoa ini kan mengajarkan anak mengikuti langkah-langkah dengan urutan yang benar, jadi anak tidak terburu-buru. Yang keempat adalah mengembangkan koordinasi mata, tangan, dan telinga. Seperti tadi yang VAK, karena aktivitas memindahkan manik dan mendengar instruksi itu meningkatkan keterampilan motorik halus pada anak. Yang terakhir yaitu menumbuhkan daya juang dan tidak mudah menyerah. Anak belajar menyelesaikan soal yang semakin sulit secara bertahap. Sekian dari saya, terima kasih.